Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan dengan NIM 24106660007 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum pemrograman komputer yang dimana membuat sistem informasi akademik menggunakan Tkinter. Oke, mungkin kita langsung saja kita run. Oke. Nah, di sini di sistem informasi akademik berdasarkan hasil yang saya buat itu terdapat ada beberapa menu itu cek lulusan, tambah mahasiswa, hapus data, tampilkan semua data, simpan ke Excel, filter nilai, rata-rata mata kuliah, tampilkan grafik, dan keluar program. Itu sama dengan begini, tombol ini. Nah, ini awalnya itu kita menambahkan import Tkinter ASTK, terus juga from Tkinter itu kita import TTK, message box, dan simple dialog. Dan juga kita mengimport OS. Nah, yang pertama itu dengan dev cek kelulusan itu untuk menampilkan kotak yang di sini, pilihan menu yang di sini. Nah, untuk menampilkannya itu dengan menggunakan win sama dengan TK atau level root. Dengan judulnya cek kelulusan mahasiswa baru, terus geometrinya ukuran 500 x 600 dan config itu untuk warnanya dengan menggunakan warna putih. Nah, jika kita menekan ini, nah muncul akan masukkan nama, asal sekolah, pilihan jurusan dan nilai 7, dimasukkan 7 nilai dari UTBK. Nah, itu menggunakan ini untuk masukkan nama, asal sekolah, pilihan jurusan, juga masukkan 7 nilai UTBK. Nah, mungkin kita coba langsung masukkan. Kita masukkan asal saja. Jurusan, nah itu terdapat pilihan itu industri, kimia, dan informatika. Kita pilih di industri. Lalu 7 nilai UTBK. Masukkan asal saja. Nah, kita sudah masukkan sebuah data. Nanti ketika kita menekan proses kelulusan, maka fungsi yang di sini itu akan berjalan. Nah, akan menggunakan definisi ini. Itu nama, berdasarkan nama kita akan muncul message box untuk menampilkan info dari nama, dari berdasarkan kita masukkan di sini sekolah, asal sekolah, jurusan, nilainya, dan rata-rata, dan juga apakah diterima atau tidak. Dan jika diterima maka akan menampilkan kata-kata ini. Kita cek proses kelulusan. Nah, ini akan menampilkan message box yang dimana terdapat dari rata-rata UTBK-nya itu dari 900, terus selamat telah diterima dengan UKT 10 juta, daftar ulang pada tanggal 26 September, lalu pengambilan KTM pada 4 Oktober. Nah, mungkin begitu. Lalu yang fungsi kedua ada tambah data mahasiswa. Nah, itu sama untuk menampilkan kotak ini itu menggunakan win sama dengan TK atau level root dengan judul tambah data mahasiswa, ukurannya juga sama seperti sebelumnya 500 x 600 dengan warnanya sama, warna putih. Nah, ketika kita menekan tambah data mahasiswa akan muncul seperti ini. Nah, itu akan muncul NIM, itu label.entry.nim, masukkan NIM-nya berapa, nama, prodi, semester. Lalu untuk memasukkan 3 mata kuliah menggunakan tk.label first series. Nah, in rank tadi akan berulang mata kuliah 1, nilai pertama, mata kuliah kedua, nilai kedua, mata kuliah ketiga, nilai ketiga, dan juga akan menyimpan data yaitu menggunakan dev underscore simpan, dan nanti itu akan tersimpan di dictionary yang ada di atas. Kita masukkan NIM, tujuh, nama, dan
Kita masukkan semesternya ke mata kuliah pertama. Saya masukkan singkat saja. Lalu teknik. Oke. 100. Nah, lalu ketika kita menyimpan, maka akan muncul notifikasi bahwa data berdasarkan nama yang kita input tadi sudah berhasil disimpan. Itu menggunakan password tadi. Oke. Nah, mungkin selanjutnya, fungsi selanjutnya itu tampilkan data. Nah, ketika kita untuk menampilkan kotak ini juga sama, itu menggunakan win sama dengan top level dengan warna putih. Kalau kita coba tampilkan semua data, nah ini itu akan menampilkan data dari tambah data mahasiswa tadi. Nah, itu menggunakan nih, jadi berdasarkan NIM yang kita input di data mahasiswa itu, maka nanti akan menjadi apakah seperti kata kunci untuk kita gunakan selanjutnya. Nah, mungkin selanjutnya hapus data mahasiswa. Nah, sebentar. Nih, itu berdasarkan NIM. Jadi NIM itu digunakan sebagai kata kunci. Kita masukkan NIM tadi sebelumnya dengan 241 6 7. Nah, berdasarkan NIM di data mahasiswa, maka akan ketika bisa menampilkan atau NIM ini itu terdapat di tambah data mahasiswa yang sudah dimasukkan tadi, maka itu akan muncul sukses data mahasiswa berhasil dihapus. Dan jika tidak ada, maka akan muncul gagal NIM tidak ditemukan. Kita masukkan NIM. Nah, itu salah karena kita tadi ada angkanya yang tidak sama. Lalu selanjutnya itu filter nilai jika lebih besar dari 80. Nah, ini sebentar. Nah, pada itu akan menampilkan message box yang itu dengan nama mata kuliah. Nah, berdasarkan filter ini itu kita tidak menggunakan data yang ini, tapi menggunakan dari file Excel sebelumnya. Jadi yang terdapat di modul sebelumnya, kita membaca file yang terdapat di situ. Kita masukkan, coba. Oke, kita cari. Nah, jadi berdasarkan filter itu kita akan langsung diubah menjadi file Excel yang sudah muncul di sebelah sini, nanti akan muncul. Lalu menghitung rata-rata mata kuliah. Sebentar. Nah itu meread dari data Excel data mahasiswa 1.xlsx dengan menggunakan fungsi yang sama di modul sebelumnya, hanya menampilkan message box-nya saja. Pencet rata-rata. Nah, ini tuh menampilkan rata-rata dari seluruh mata kuliah yang berada di file Excel data underscore mahasiswa 1.xlx. Itu terdapat mata kuliah algoritma, bahasa Inggris, ekonomi, fisika, kimia dasar, manajemen, matematika, dan statistika. Oke. Nah, lalu selanjutnya itu menampilkan grafik. Nah, itu terdapat 3 macam grafiknya, itu histogram, box plot, dan juga pie chart. Nah, untuk codingan ini tidak jauh berbeda, hanya ditambahkan di sini. Ini untuk membaca dari file Excel yang sebelumnya, dan juga untuk menampilkan jika filenya itu tidak ada, akan menampilkan error file belum ada. Nah,
Nah, mungkin kita coba langsung tampilkan grafik. Nah, ini tuh berdasarkan dari data yang ada di Excel, itu akan menampilkan histogram mahasiswa dengan data berikut frekuensinya. Lalu box plot, nah ini tuh mohon maaf ini karena jurusannya apa nama mata kuliahnya panjang jadi sedikit bertumpuk kalau tidak dibesarkan. Lalu menampilkan pie chart-nya. Nah, itu sama seperti di modul 4 sebelumnya, menampilkan data pie chart yang terdapat di Excel-nya akan menampilkan berikut. Lalu yang terakhir itu ada keluar program. Itu ketika kita selesai maka keluar, dan ini itu akan langsung menutup Tekinter ini. Klik keluar. Nah, itu akan menutup dari hasil run yang kita lakukan tadi. Mungkin seperti saja. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.